Jadi teman-teman kalau mandi di sini ya udah nggak bakal, saya jamin kalau teman-teman beli rumah ini sudah nggak mau ke hotel bintang 5 lagi. Karena jarang yang ngalahin, kecuali bintang 6, bintang 7 masih bisa. Bintang 5 udah lewat lah sama rumah ini. Halo teman-teman, hari ini kita mau review satu buah rumah di Peak 2 ya. Ini salah satu rumah sultan. Ukurannya 10 x 25. Ini rumah contohnya 10 x 30, tapi nanti realnya 10 x 25. Tipe kuta, bergaya modern tropis. Nah, yuk sekarang kita mulai dari fasad rumah ini. Kalau kalian teman-teman lihat, fasad rumah ini itu bener-bener ala-ala Bali, seperti namanya, kuta. Jadi dia didominasi dengan warna coklat dan juga batu alam. Nah, sekarang kita coba lihat ke area carport. Karena ini perumahan klaster ya, jadi ini nanti rumah ini lokasinya ada di Simpruk Residences. Karena rumah ini areanya klaster, jadi tidak ada pagar di depannya. Begitu sampai di rumah langsung ketemu dengan carport. Carportnya ini bisa dimasukin 2 mobil, dan di belakang kita ada garasi. Garasinya juga sama buat 2 mobil. Jadi total rumah ini dengan ukuran 10 x 25 kita bisa punya 4 mobil, dan semuanya itu nggak kena matahari gitu. Karena kita juga udah dikasih kanopi oleh developer. Kanopinya ini sudah dibikin dari besi aluminium dan atasnya pakai tempered glass. Jadi udah oke banget. Sama ini, kalau yang unik dari rumah ini, kalau teman-teman lihat, karena ala-ala Bali ya, jadi keramiknya udah menggunakan motif batu alam. Sama satu lagi, corak dari rumah ini, biasanya kita kan kalau rumah modern tropis itu hanya pakai kayu-kayu aja. Nah ini dia pakai motif batu yang benar-benar seperti batu alam. Nah ini ciri khas dari rumah ini, gitu. Ya, sekarang kita mau lihat area teras dari rumah ini. Nah, kalau teman-teman lihat, di rumah ini tuh ada teras yang tangganya nggak begitu tinggi. Karena rumah ini itu 2,5 lantai dengan 4+1 kamar tidur. Nah, maksudnya 2,5 lantai itu gimana? Jadi rumah ini ada mezaninnya. Mezanin itu level di tengah-tengah antara lantai 1 dan lantai 2. Nah, ini adalah fitur dari rumah ini. Kenapa bagus rumah mezanin? Jadi, lantai 1 rumah ini nanti akan mendapat double ceiling. Karena mezanin itu hanya mengambil area sedikit dari rumah ini. Jadi, lantai satunya bisa dapat seperti 2 lantai gitu. Nah, itu salah satu fitur yang jarang dipunya rumah-rumah pada umumnya. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam rumahnya. Nah, teman-teman, sekarang kita udah di dalam rumahnya. Seperti yang teman-teman lihat ya, tadi begitu saya masuk, kita langsung ketemu double door. Jadi itu adalah umum ya, hal yang umum di rumah mewah seperti ini. Jadi kalau misalnya rumah-rumah besar yang ukurannya lebar 10, itu biasa memang pintunya 2. Dan kalau teman-teman lihat, rumah ini, rumah di Peak 2 ini, itu kacanya besar-besar. Dan banyak gitu, di depan belakang ini full kaca, yang di belakang saya ini full kaca, tadi di samping pintu juga full kaca, jadi cahaya yang masuk itu bagus, supaya sirkulasi udaranya bagus, pencahayaannya bagus, jadi rumah ini juga lebih sehat. Lalu kalau teman-teman lihat, tadi saya ada ngomong di depan bahwa rumah ini kan mezanin ya, makanya jadi kalau teman-teman lihat nih, ini ceilingnya tinggi sekali, lebih dari 4 meter. Nah, salah satu fitur rumah mewah ya seperti ini gitu. Nah, ceilingnya harus tinggi. Jadi kalau kita masuk nggak berasa, oh sempit banget rumah ini. Walaupun lebarnya cuma 10, tapi karena ceilingnya lebih dari 4 meter, kita merasanya rumah ini kok luas sekali gitu ya. Nah, ini pertama kali kita masuk, kita langsung ketemu di ruang tamu namanya ya. Jadi karena rumahnya panjangnya 25 meter bangunannya dan tanahnya 30 meter, kita bisa punya 2 area duduk yang berbeda. Satu itu ruang tamu untuk ya misalnya Pak RT atau tamu-tamu yang kita nggak begitu kenal. Tapi di belakang saya ini ada living room.
Jadi khusus untuk teman dekat, keluarga. Jadi dipisahin oleh partisi seperti ini. Ya. Tapi nanti bawaannya dari developer itu belum ada ya semua ini. Maksudnya furniture seperti ini belum ada, lalu wall panel, ini kan menggunakan wall panel, lalu hiasan ini, dan sekat seperti ini juga belum ada. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan interior yang sesuai dengan preferensi teman-teman gitu. Nah sekarang kita mau masuk ke area living room-nya ya. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di area living room, dapur bersih, dan juga meja makan dari rumah ini. Jadi seperti rumah-rumah zaman sekarang itu area tengah ini semua udah pakai open concept. Maksudnya gimana? Jadi rumah itu nggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu rumah tuh banyak sekat. Jadi setiap ruangan dipisah, living room sendiri, ruang makan sendiri, dapur sendiri. Tapi kalau sekarang kita udah open concept. Jadi semua area di sini itu jadi satu kesatuan. Kita misalnya mau masak, kita bisa sambil nonton TV. Mau makan, masih bisa lihat orang masak dan nonton TV gitu. Terus kalau teman-teman lihat, balik lagi ya, Simpruk Residence ini keunggulannya itu ya satu, ceilingnya tinggi banget. Jadi kalau teman-teman nanti pakai interior design ya, itu harus dipikirin nih, wall panel seperti ini tuh harus dari floor to ceiling. Jadi supaya menambah kesan mewah pada rumah ini gitu. Karena sayang, kita udah dikasih fitur oleh developer ceiling setinggi ini, tapi kalau kita nggak bisa interiornya, nanti jadinya kurang bagus. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini areanya udah diisi dengan living room, ini 3 seater, dan ada 2 tempat duduk single. Dan ini areanya masih gede banget untuk kita jalan-jalan gitu. Jadi kalau kita punya anak 2, 3 masih nyaman banget lah. Dan di dapur bersih ini belum dapet ya, jadi nanti kosong. Tapi ini dikasih ilustrasi oleh developer, dikasih lihat kalau misalnya untuk area seluas ini itu udah cukup untuk taruh full kitchen full, dan masih bisa dapet island sebesar ini, dan juga masih bisa dapet 2 seat untuk sarapan pagi dan lain-lain gitu. Lalu di depan persis, jadi layout rumah ini tuh menurut saya enak banget. Di depan dapur bersihnya ini ada meja makan. Meja makannya ini dikasih standarnya 6 seater. Nah, kalau misalnya keluarga kita lebih banyak dari 6 seater gimana? Ini masih space-nya masih gede banget. Jadi kalau kita mundurin lagi masih bisa taruh 2 seater lagi. Jadi mau 8 seat sampai 10 seat menurut saya masih muat. Lalu di sana area itu memang udah disediakan tempat untuk AC. Jadi tinggal dikasih hiasan seperti ini tuh, kalau itu pakai buletan gitu ya, ala-ala Asia. Jadi supaya rumah ini jadi lebih cantik gitu. Nah, terus karena rumah ini ukurannya 10x30, walaupun ruangannya sudah sepanjang ini, di belakang kita masih dapat taman. Kalau teman-teman lihat nih, ada taman, ada balkon. Jadi menurut saya nggak usah dibangun lagi belakangnya. Kalau misalnya kita punya anak-anak mau main, mau bikin kolam renang bisa, mau bikin kolam ikan bisa, atau kalau misalnya memang ternyata perlu kamar lagi, ya tinggal dibangun aja belakangnya. Tapi kalau menurut saya sih ini udah lebih dari cukup gitu. Lalu di lantai 1 ini ya, ini saya sebutnya lantai 1. Di sini kita udah ada 1 WC tamu. WC tamunya juga layoutnya menurut saya bagus banget gitu ya. Ini powder room, ini bukan toilet, ini powder room. Jadi bedanya powder room dengan toilet itu, kalau toilet ada showernya, kalau powder room itu nggak ada showernya. Nah, ini powder room, jadi hanya untuk tamu kalau mau buang air kecil gitu, itu di sini. Tapi nggak bisa untuk mandi. Kenapa dia nggak sediain toilet di lantai 1? Karena di rumah ini sudah ada 4 kamar tidur, dan setiap kamarnya udah ada ensuite. Jadi maksudnya di dalam kamar itu udah ada kamar mandinya sendiri-sendiri. Jadi nggak perlu lagi ada kamar mandi di luar gitu loh. Nah, lalu di belakang, mungkin teman-teman tadi bingung ya, kok ini garasi yang tadi kita lihat di depan di mana ya? Sama kalau masak-masak kan biasa rumah mewah ada dapur kotornya. Itu di mana? Nah, ini dia ngumpet tersembunyi. Pintu ini bisa dibuka tuh ya. Tapi saya nggak akan ajak sampai ke bawah karena lagi banyak barang. Nah, jadi di sini saya kasih lihat aja. Salah satu fitur lagi dari rumah ini itu service areanya terpisah dari ruang utama. Jadi kalau misalnya kita tadi masuk lewat pintu utama,
kan ada pintu garasi tuh. Kalau kita ada ART, itu bisa hanya menggunakan pintu garasi aja, nggak perlu sampai masuk ke area utama, jadi privasi kita tetap terjaga. Nah, di sini itu adalah service area untuk dapur kotor, lalu ada garasi untuk 2 mobil, lalu kalau teman-teman lihat di sini ada tangga naik. Nah, ini ke area pembantu, kamar pembantu, kamar mandi pembantu, dan juga jemuran gitu. Jadi udah enak banget lah. Untuk keluarga inti dengan ART bisa terpisah. Kalau kita lagi keluar negeri, tinggal kunci aja pintu ini, ART nggak bisa masuk ke area utama, dan dia bisa tetap lalu lalang di rumah ini gitu. Yuk, abis ini kita lihat kamarnya ya. Oke. Nah, oke teman-teman, sekarang kita mulai nge-review ke kamarnya. Apa sih yang dari tadi penasaran tuh dilihat kamarnya kan ya. Nah, ini ada satu kamar, ini adalah kamar di area mezanin. Mezanin balik lagi ya, tadi rumah yang ada di setengah level. Jadi ini area lantai 1,5 yang cuman ada kamar doang, tidak ada tempat lain. Makanya tadi ceilingnya bisa tinggi banget. Yang diambil ruangannya hanya segini doang. Jadi ini fungsinya apa? Yuk kita masuk yuk. Nah, ini adalah kamar di area mezanin yang diperuntukkan sebenarnya untuk kamar orang tua. Ya, kalau kan teman-teman tahu ini apa namanya? Kalau orang tua tuh kalau tidurnya di lantai 2 atau lantai 3, kasihan ya, susah naik tangganya. Jadi di rumah ini udah dipikirin, disiapin satu kamar yang tangganya nggak terlalu tinggi. Jadi ada di area mezanin, tapi tetap ukurannya cukup luas. Kalau teman-teman lihat ya, ini kasur udah dapet yang ukuran 160 kali 200. Tapi kalau mau 180 juga masih bisa. Dan masih bisa taruh 2 buah nakas di samping kiri kanan. Terus teman-teman lihat ini masih dapat wardrobe, lemari baju untuk 4 pintu nih ya. Teman-teman lihat masih dapat 4 pintu. Jadi untuk baju kalau untuk orang tua sih udah lebih dari cukup. Nah, biasanya kalau misalnya kamar yang seperti ini tuh nggak dipikirin nih kayak gini. Nah, ini dikasih udah cukup untuk 4 pintu. Sama satu lagi, dia jendelanya juga menghadap keluar, jadi ada balkonnya lagi. Jadi kalau teman-teman punya orang tua, dia pasti seneng lah ada balkon, ada udara masuk, ada cahaya masuk. Terus nanti di Simpruk Resident itu, ini kan rumah contoh doang. Kalau di Simpruk Resident itu nanti view-nya bagus karena dia ada view danau gitu. Jadi ya akan lebih bagus daripada ini. Kalau ini kan hanya rumah contoh aja. Sama satu lagi, dia udah dapet kamar mandi dalam, ensuite bathroom gitu. Jadi walaupun ini kamar orang tua, udah ada kamar mandi yang lengkap. Ada kloset, sudah ada shower, sudah ada sink. Nah, di sini semua sanitary menggunakan Toto atau sekelas. Jadi udah oke banget lah gitu dengan harga seperti ini. Yuk sekarang kita lihat ke lantai 2, ada 3 kamar di atas, kita lihat semuanya. Nah, sekarang kita udah ada di lantai 2 rumah ini. Ini adalah lantai paling atas ya. Jadi tadi kita udah lihat mezanin, sekarang naik setengah level lagi kita sampai di lantai 2. Di area lantai 2 ini ada 3 kamar. Ada di belakang saya 2 kamar anak yang ukurannya besar-besar, jendelanya juga full size. Lalu ada 1 master bedroom. Sama ini area istilahnya living room di lantai 2. Jadi kalau misalnya anak-anak sama orang tuanya males ke area bawah, masih bisa berinteraksi di sini. Mau bikin playroom juga masih cukup. Nah, sekarang kita lihat ke kamar anak nomor 1. Yuk, masuk. Ini kalau kita lihat desainnya kayaknya untuk kamar anak perempuan. Ini ukurannya besar banget, panjang sekali. Ya, ini area saya jalan masih gede banget. Lalu kasurnya udah dapet ukuran, maksudnya udah dapet tuh dia kasih contoh ilustrasi ya. Balik lagi rumah ini kosong. Ini luasnya lebar ranjangnya 180 kali 200. Udah ada nakas 2, besar-besar banget nakasnya. Ini oversize menurut saya buat anak-anak. Terus udah gitu, ini dapet meja rias, konsol, bisa pasang TV juga, atau kalau mau jadi meja belajar bisa. Sama ini wardrobe-nya full dari samping pintu sampai ujung. Coba dikasih lihat aja. Nah, ini pintunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk anak-anak atau remaja pun masih lebih dari cukup. Nah, sama
Di depan ini kacanya kalau teman-teman lihat, ini zaman sekarang nih harus begini kalau menurut saya nih. Kacanya ini dari bawah sampai atas full, tidak ada tembok lagi. Lalu dia udah kasih coakan, jadi gordennya itu rapih, nggak kelihatan dia punya tiang ya. Sama ini udah menggunakan aluminium, sama ini kacanya udah tebel, jadi supaya suara nggak masuk dari luar. Terus kenapa kusen ini sekarang kita pakai aluminium? Karena Jakarta itu rawan rayap, apalagi di Jakarta Utara ya. Jadi makanya kenapa semua kalau teman-teman lihat itu kusen-kusen, jendela maupun pintu udah pakai aluminium semua, supaya nggak usah maintenance rayap lagi. Gitu. Nah, terus teman-teman mungkin bingung, kok ini kamarnya nggak ada toiletnya ya? Tadi katanya setiap kamar ada toilet. Nah, ini balik lagi, camouflage nih. Dia tersembunyi, biasa model zaman sekarang. Nah, ini keren. Tuh. Ya, tuh. Ini udah ada WC-nya. WC-nya kurang lebih sama tadi. Dia di sampingnya udah dibikinin lemari, udah ada toilet, shower, dan juga sink. Ya udah cukup lah kalau untuk anak gitu. Sekarang kita ke kamar anak nomor 2. Nah, ini kamar anak yang kedua. Luasnya sama, ukurannya sama, jadi modelnya juga kalau teman-teman lihat layoutnya sama aja, cuman dia mirror. Kalau tadi kasurnya menghadap ke sini, yang kamar kali ini menghadap ke sini. Desainnya juga mirip-mirip, jadi ya sama ya fiturnya ya. Ini kaca, floor to ceiling, gordennya sudah ngumpet, kasur dapat 180x200, nakasnya masih dapat 2, cuman bedanya ini ada satu jendela yang bisa dibuka. Ada tambahan lagi jendela, kalau tadi kan full jendela. Nah, tadi juga saya lupa kasih tahu, di setiap kamar anak tuh udah ada balkon, menghadapnya ke depan gitu. Nah, ini juga WC-nya sama ya, ini sama, jadi saya nggak terlalu banyak cerita. Nah, ini WC-nya juga kamuflase, sama seperti tadi, layoutnya juga sama, hanya mirror aja ya. Oke. Ya, sekarang kita lihat master bedroom. Nah, sekarang kita udah sampai di master bedroomnya rumah ini. Ini ukurannya yang paling besar. Jadi kalau misalnya tadi kamar anak itu lebar rumah ini dibagi 2, kalau ini master bedroom ya lebar 10, semuanya jadi kamar. Cuman dia ada sekat untuk wardrobe. Nah, ini kalau master bedroomnya ini desainnya bagus banget ya, minimalis putih gitu. Tapi nanti ini nggak dapet, jadi terserah teman-teman aja mau interior seperti apa, sesuai selera. Cuman layoutnya ini udah pas kalau menurut saya. Ini saya paling suka master bedroom tuh layoutnya yang seperti ini. Jadi ada sofa di depan ranjang, supaya nonton itu nggak tiduran terus gitu. Ini saya paling seneng layout kayak gini, jadi panjang tapi di belakangnya masih ntar ada wardrobe lagi. Kasurnya dapat 180, mau 200x200 super king juga bisa, masih bisa taruh nakas kiri kanan. Kalau yang tadi kan lemari di sebelah ranjang, kalau ini nggak ada, ini tidak ada, bersih sama sekali, nggak perlu. Jadi wardrobe-nya nanti ada di belakang meja ini. Ya, ini TV. Tuh, ini enak banget, lihat ya. Ini TV, mau lebih besar lagi boleh. Terus udah gitu ini disiapin sofa, jadi kalau misalnya pasangan ya nonton Netflix enak nih, bisa 2 gitu, nggak usah tiduran terus gitu loh. Nah, terus udah gitu kita lihat, oh ya, satu lagi nih fitur yang paling penting dari rumah ini. Ini master bedroom ini menghadap ke belakang rumah, yaitu balkon, lalu taman yang tadi di bawah. Jadi teman-teman bayangin kalau misalnya kalian bikin kolam renang, jadi kamar utama ini akan menghadap ke pool. Dan satu lagi, di Simpruk Resident ini ada tipe rumah 10 kali, pokoknya tipe kuta ini itu belakangnya ada yang view danau. Jadi kalau kita bangun tuh nanti langsung lihat danau gitu, bagus banget.
Makanya kenapa master bedroomnya ditempatin di belakang. Ya. Nah ini sekarang kita mau lihat ke arah wardrobe. Oke, ini wardrobe-nya. Pertama kita masuk ketemu dengan meja rias. Terus di sini udah ada lemari. Lemarinya ada 1, 2, 3, 4. Ya memang lemarinya nggak begitu banyak ya. Cuman kalau misalnya masih kurang, nanti teman-teman masih bisa bikin di sebelah sini atau di tempat yang samping ranjang tadi. Nah ini hanya ilustrasi aja. Nah kalau di rumah contoh ini sih dia pakainya kaca supaya kelihatan lebih besar. Dan enaknya ini setelah dari wardrobe kita langsung masuk ke toilet. Jadi kalau misalnya kita selesai mandi, nggak usah ke area tengah dulu, bisa siap-siap ganti baju bisa di sini. Nah ini layoutnya paling enak nih yang seperti ini. Lewat WC yang paling enak, sink, toilet, sama shower. Jadi satu baris semua. Gitu. Karena ini layoutnya memanjang, jadi bisa dapat seperti ini. Nah, sekarang kita mau ngomongin masalah harga ya. Jadi tipe Kuta ini itu adalah rumah yang tipe paling favorit di Simpruk Residence. Ini sebenarnya adalah rumah tipe contoh 10x30. Sebelumnya sudah ada rumah tipe ini di PIK 2 di klaster Pantai Bukit Villa dan Bukit Danau Indah. Nah, yang kali ini ada sedikit perbedaan. Simpruk Residence membuat rumah ini hanya 10x25. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di tanah belakang. Kalau yang tadi kita lihat itu tanah belakangnya panjangnya 10 meter. Kalau yang ini nanti hanya 5 meter. Nah, efeknya apa? Jadi teman-teman bisa dapat rumah dengan bangunan tetap seperti ini, tapi harganya lebih murah. Nah, menariknya rumah dengan ukuran 10x25, udah ada danau di dalamnya, udah ada clubhouse pribadi di dalamnya, ada juga dekat dengan pasir putih, dekat dengan Mata Elang Internasional, dekat dengan Greenbelt, dekat dengan Rukan La Riviera yang viral. Nah, ini harganya masih di bawah 10 miliar. Startnya mulai dari 9,3 M ya. Itu cara bayarnya banyak macam, bisa cash, bisa KPR, bisa juga cicil bertahap ke developer. Jadi jangan lupa kalau mau showing rumah ini, mau tahu mengenai cara bayarnya lebih lanjut, hubungin saya, bisa showing dengan saya. Jangan lupa juga follow YouTube, Instagram, TikTok untuk video-video review rumah mewah lebih lanjut ya. Terima kasih.